di rest area Gunung Mas gak bisa lewat, motor lewat hanyut. Ya, longsor atas Medica, jalan tertutup. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir, dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Tim SAR gabungan mengevakuasi Asep Mulyana, korban hanyut akibat terseret arus banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, yakni di Kecamatan Megamendung, atau sekitar 8 km dari lokasi terseret arus. Jasad korban ditemukan usai 12 jam pencarian dengan kondisi masih berpakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah berada di dalam rumah, namun karena posisi rumah berada di bibir sungai, korban terseret arus banjir bersama rumahnya. Meninggal dunia. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Citeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kilo. Banjir dan tanah longsor melanda 4 desa di kawasan Hulu Air Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Pasca banjir parah yang melanda wilayah Jabodetabek, pemerintah cukup agresif menertibkan sejumlah bangunan dan objek wisata di kawasan Bogor, Jawa Barat. Pada Kamis 6 Maret 2025 lalu, pemerintah menyegel sejumlah bangunan dan objek wisata di kawasan Puncak. Ada 4 bangunan yang disegel, di antaranya Kebun Teh atau PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PT PN1 Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar, Hibis Fantasy, dan Iger Adventureland. Selanjutnya pada Rabu 12 Maret 2025, pemerintah menyegel 4 villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Yang pertama adalah Villa Forest Hill, Villa C4 Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus. Selanjutnya pada Kamis 13 Maret 2025, pemerintah kembali melakukan penyegelan terhadap 3 bangunan objek wisata di kawasan Puncak. Yang pertama adalah penyegelan terhadap Gunung Gelis Country Club, kemudian Sumarekon Bogor, dan yang terakhir Bobo Cabin Gunung Mas Puncak. Kami mengidentifikasi sebetulnya bahwa areal-areal yang terdampak banjir atau bencana hidrometeorologis seperti yang terjadi di kota-kota besar di daerah hilir atau wilayah aliran sungai bagian hilirnya gitu ya, itu menunjukkan ada koneksi hubungan sebab akibat dengan apa yang terjadi di wilayah hulu gitu. Jadi ketika wilayah hulu yang didominasi oleh hutan kemudian hutannya dirusak, maka itu menunjukkan dampak yang negatif. Yang harus kita pahami betul, situasi di kawasan Puncak itu sudah hancur ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita lihat bahwa ada kerusakan hutan yang begitu masif, alih fungsi daerah resapan air yang begitu luas, sehingga banjir tidak hanya terjadi di daerah hilir seperti di kota-kota besar Jabodetabek, tapi juga terjadi di kawasan Puncak Bogor juga. Areal yang kita definisi sebagai daerah tangkapan air mencakup Das Cisadane, Ciliwung, dan Kali Bekasi itu mengalami deforestasi yang sangat luas. Kami hitung mencapai 2.300 hektar. Itu sebetulnya yang menyebabkan kenapa banjir terus terjadi, karena hutan terus dirusak di daerah hulu. Ya, jadi ini bisa kita lihat ya, ada perubahan-perubahan. Yang warna hijau ini adalah
tutupan hutan. Ini peta tutupan hutan tahun 2000. Kita masih melihat bahwa ada warna hijau di sini yang artinya adalah hutan alam di Desa Tugu Selatan, kawasan Puncak Bogor. Tetapi di tahun-tahun berikutnya ini mengalami penyusutan, warna hijaunya hilang, artinya ada terjadi deforestasi yang secara besar-besaran, kemudian terkonversi menjadi area perkebunan, kemudian pertanian lahan kering dan lahan terbuka. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa deforestasi itu betul-betul terjadi di kawasan Puncak Bogor. Deforestasi itu memiliki dampak yang sangat luas ya, hilangnya fungsi hutan sebagai daerah resapan air, memiliki fungsi konservasi air dan tanah, menjadi juga tangkapan air ketika hujan memiliki intensitas yang tinggi, sehingga ketika hutannya hilang maka banjir itu semakin mungkin terjadi di daerah hulu dan hilir. Hutan alam memiliki fungsi konservasi air dan tanah, memiliki fungsi lindung yang lebih lengkap dan kompleks ya dibandingkan dengan area perkebunan. Kenapa? Karena satu, dari sisi tutupan itu lebih rapat hutan alam itu. Daya untuk menahan misalkan ya air hujan, kalau bukan dalam bentuk hutan atau dalam bentuk lainnya gitu ya, air itu akan dibuang langsung ke sungai. Tapi kalau jika dalam bentuk hutan alam, dia akan jatuh tertahan di dalam serasa-serasa yang kemudian nanti akan tersimpan di dalam tanah. Lokasi Hibis itu sebelumnya di tahun 2018 itu Forest Watch bersama juga organisasi masyarakat sipil di Kota Bogor gitu ya, bersama dengan Institut Pertanian Bogor, kelompok tani hutan, masyarakat itu berupaya untuk merehabilitasi, berupaya untuk mengembalikan fungsi lindung yang telah hilang. Di tahun-tahun 3 tahun selanjutnya masyarakat sudah panen hasil-hasil apa yang ditanam waktu itu, seperti kopi, kemudian nangka, alpukat gitu ya, sudah ada hasil yang didapatkan gitu ya. Tapi dalam beberapa bulan terakhir ada terjadi konversi besar-besaran untuk membangun objek wisata Hibis gitu ya. Jadi objek wisata Hibis itu sebelumnya adalah area-area penting, anak-anak sungai, area rehabilitasi yang justru itu untuk dipulihkan kembali, untuk dihutankan kembali gitu ya, dengan berbagai kerjasama dan kolaborasi. Kabupaten Bogor sebelumnya menentukan kawasan lindung ya dalam pola ruang kebijakan mereka gitu ya. Kami mengidentifikasi di 3 das Kali Bekasi, Ciliwung dan Cisadane itu menyusut untuk peruntukan kawasan lindungnya lebih dari 70.000 hektar. Ada satu komitmen yang menurun atau justru malah hilang dari pemerintah Kabupaten Bogor untuk melindungi areal yang tadinya memiliki fungsi daerah tangkapan air, daerah resapan air, kemudian ditujukan untuk objek wisata, pembangunan, permukiman, perkebunan, dan lain-lain. Ya, mereka harus terima konsekuensinya ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan segel, melakukan pembongkaran begitu ya, itu bagian dari konsekuensi. Ya memang sudah seharusnya kawasan puncak ini memiliki fungsi lindung, memiliki fungsi konservasi dan air dan tanah. Untuk apa? Untuk sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan. Bahkan masyarakat di kawasan puncak juga butuh fungsi lindung itu. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang tepat untuk kembali atau mengembalikan fungsi lindung yang telah hilang. Hilangnya karena apa? Karena intensitasnya atau masifnya pembangunan objek wisata. Ketika fungsi lindung di kawasan Puncak Bogor itu hilang, daerah resapan airnya dikonversi gitu ya, maka akan terjadi bencana banjir yang luar biasa di perkotaan gitu ya. Itu harus disadari betul ketika membangun bangunan objek wisata yang begitu luas di kawasan Puncak Bogor, maka dampaknya juga luas. Nah, apalagi jika tidak didukung oleh legalitas usaha yang lengkap ya, akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya, membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang telah hilang tadi. Itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus diterima. Ya, jadi memang yang harus pertama dilakukan adalah
secara kebijakan ya, baik itu kebijakan dari Kementerian Kehutanan soal status penunjukan kawasan hutan di kawasan Puncak Bogor gitu ya, kemudian Perda RT RW Kabupaten Bogor, kemudian Perpres Jabodetabek Punjur, kemudian juga RT RW Provinsi Jawa Barat itu harus sinkron. Itu harus mendukung pengembalian fungsi lindung di kawasan Puncak Bogor. Jangan sampai ada yang berkata atau ada yang menyebutkan atau ada yang menginginkan bahwa kawasan Puncak Bogor masih bisa dibangun objek-objek wisata. Kalau terus untuk dibangun pembangunan objek wisata ya sampai kapan? Sampai sejauh mana gitu ya? Untuk memenuhi permintaan pasar misalkan. Sementara kawasan Puncak memiliki daya dukung dan daya tampung yang terbatas gitu ya. Jadi saya pikir segala jenis pembangunan harus dievaluasi, segala jenis infrastruktur di kawasan Puncak harus dievaluasi. Apakah mendukung terhadap pengembalian fungsi kawasan lindung atau tidak? Jadi kawasan konservasi, Puncak memiliki aturan ketat terkait alih fungsi lahan. Penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak ada lagi bencana seperti banjir dan longsor akibat penggundulan lahan. Semoga pembongkaran Hibis Fantasy Puncak menjadi langkah awal pemerintah dalam bertindak tegas untuk menertibkan pengelola dan investor pengembang wisata yang bertindak nakal dalam mengembangkan wisata yang hanya mementingkan keuntungan bisnis semata. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.